Jadi di sini jurnal utama yang saya ambil itu dari jurnal Biochem yang terakreditasi Q1. Permasalahan yang saya ambil itu bagaimana interaksi ketamin dengan reseptor NMDA sebagai antagonis non-kompetitif serta perbedaan stereokimia S-ketamin dengan R-ketamin itu dapat mempengaruhi afinitas reseptor dan potensi efek farmakologisnya. Nah, di mana di sini jurnal pendukung yang saya ambil yang telah terakreditasi Q1 jelaskan bahwa reseptor itu adalah protein target yang merespon pengikatan pembawa pesan kimia untuk memodifikasi respon seluler, di mana interaksi suatu obat dengan reseptor itu tertentu dijelaskan dengan istilah afinitas, potensi, dan efikasi. Nah, afinitas itu merupakan kekuatan pengikatan suatu obat terhadap reseptor tertentu. Pengikatan obat atau ligan dengan reseptor itu tidak selalu menghasilkan aktivasi reseptor. Ketika obat atau ligan memiliki afinitas tanpa efikasi, itu disebut dengan antagonis. Dan sedangkan antagonis itu tetap menyebabkan respon, meskipun ini melalui pemblokiran aksi agonis. Antagonis itu berikatan dengan berbagai afinitas dan pengikatannya dapat bersifat reversibel dan irreversibel. Nah, bisa dilihat di sini ini merupakan agonis, ini merupakan antagonis. Kalau yang antagonis itu memiliki afinitas terhadap reseptor, tapi dia itu tidak memiliki efikasi. Nah, kalau antagonis itu dia itu bersifat kompetitif, sehingga pengikatan dapat bersifat reversibel dan dapat diatasi. Sedangkan kalau dia yang non-kompetitif, itu ketika pengikatan bersifat irreversibel dan tidak dapat diatasi. Nah, berdasarkan dari jurnal utama, itu dijelaskan bahwa reseptor NMDA itu memainkan peran penting dalam transmisi sinaptik eksitatori, dan penghambatnya merupakan mekanisme kunci yang mendasari efek anestesi umum tertentu. Nah, antagonis reseptor NMDA ini dia itu bekerja dengan menghambat neurotransmisi eksitatori yang menyebabkan analgesia, sedasi, dan juga anestesi disosiatif. Nah, ketamin dia itu merupakan antagonis reseptor NMDA non-kompetitif dan eh, bisa dilihat di sini ini merupakan bentuk dari non-kompetitif antagonis dari ketamin. Nah, kalau yang antagonis kompetitif, dia itu seperti CGP 3784 ini, dia itu berikatan langsung dengan situs yang menghambat kerja glutamat, dan juga dia itu dapat berikatan dengan situs glisin dan poliamin. Dalam situasi ini, dia itu salurannya itu tetap tertutup sehingga tidak ada ion yang masuk. Nah, kalau yang non antagonis non kompetitif yang seperti ketamin, dia itu memasuki saluran setelah aktivasi reseptor dan memblokir salurannya itu sehingga menghentikan masuknya ion. Kalau pada ini dia itu kanalnya tetap terbuka tapi dia itu dihalangi oleh ketamin. Nah, kalau untuk antagonis unkompetitif itu seperti memantin, yaitu berfungsi pada konsentrasi glutamatnya lebih tinggi. Dan secara preferensial itu dia menghambat aktivasi reseptor NMDA dan memungkinkan masuknya C2, CA2 plus. Nah, untuk antagonis non-kompetitif sendiri, dia itu peningkatan konsentrasi antagonis itu tidak mengembalikan respon semula karena situs peningkatan kedua ligannya itu berbeda. Nah, ketamin itu adalah antagonis non-kompetitif reseptor MDA, reseptor glutamat ionik tropik. Nah, ketamin ini merupakan antagonis reseptor MNDA non-kompetitif. Dia itu mencegah depolarisasi yang dimediasi oleh glutamat dan masuknya kalsium. Nah, obat-obat ini itu secara efektif mengurangi rangsangan neuron dan menghasilkan efek anestesi. Nah, ketamin yang menginduksi bentuk anestesi unik yang dikenal sebagai anestesi disosiatif, di mana keadaan pasiennya itu tampak sadar, namun tidak responsif terhadap rangsangan eksternal. Nah, keadaan disosiatif ini memungkinkan terjaganya fungsi refleks tertentu seperti membuka mata dan pernapasan spontan sehingga ketamin menjadi pilihan anestesi yang menarik bagi pasien dengan gangguan pernapasan. Nah, ketamin itu menghasilkan efek karena ia memblokir aliran ion kalsium secara fisik di dalam saluran sehingga menghentikan transmisi sinyal nyali dan menghasilkan efek anestesi meskipun glutamatnya itu sudah menempel pada reseptornya. Nah, jurnal pendukung selanjutnya itu yang telah terakreditasi satu. Di sini dijelaskan bahwa ketamin itu merupakan campuran racemik yang terdiri dari jumlah yang sama dari dua enantiomer S-ketamin dan R-ketamin.
di mana esketamin itu lebih poten dibandingkan erketamin, baik sebagai anestesi maupun sebagai analgesik yang diduga dijelaskan oleh afinitasnya yang lebih tinggi terhadap reseptor M- NMDA, di mana di sini bisa dilihat kalau esketamin itu dia seperti bisa dianalogikan seperti posisinya seperti jari tangan kiri dan kanan. Nah, esketamin mau ataupun erketamin itu awalnya dimetabolisme menjadi S-norketamin dan R-norketamin melalui CYP3A4 atau CYP2B6, di mana metabolit yang aktifnya itu di sini kalau untuk esketamin itu S-norketamin, dan kalau untuk erketamin itu metabolitnya itu 2R6R HNK. Nah, di sini ada em, mekanisme dari aktivasi dari ketamin. Nah, di mana berdasarkan gambar ini, esketamin itu bekerja lebih dominan pada eh, an- melalui antagonisme NMDA yang memicu glutamat brush dan aktivasi AMPA secara sekunder, sedangkan R-ketamin dia itu lebih mengandalkan metabolit dari 2R6R HNK yang secara langsung mempotensiasi AMPA, eh, yang secara langsung mempotensi AMPA, sehingga efek antidepresannya itu relatif berkurang bergantung pada blokade dari NMDA. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa esketamin itu telah ditemukan menyebabkan efek yang lebih kuat dan lebih cepat, dan efek samping kognitif yang lebih sedikit, sehingga lebih cocok untuk anestesi dibandingkan dengan erketamin yang memiliki efek antidepresan yang lebih tahan lama dengan mendorong sinapsis. Nah, membandingkan S dan R-ketamin itu telah menyoroti profil farmakologis. R-ketamin yang lebih unggul itu sekitar 3 kali lebih ampuh sebagai analgesik dan 1,5 lebih kuat sebagai anestesi dibandingkan dengan R-ketamin. Dengan S-ketamin itu menawarkan kualitas anestesi yang lebih baik dan efek samping yang lebih sedikit seperti gerakan yang tak sadar dibandingkan dengan campuran resemik. Nah, metabolit S-norketamin yang terbentuk melalui metabolisme S-ketamin dengan sitokrom P450 itu telah ditemukan memiliki afinitas yang kuat terhadap NMDAR, bahkan lebih besar daripada S-ketamin dengan S-ketamin. Nah, bisa dilihat dari konstanta KI-nya itu 1,7 mikrometer dibandingkan dengan 0,53 mikrometer dan 0,3 mikrometer. Masing-masing metabolit ini menunjukkan efek antidepresan yang kuat dan penelitian pada hewan seperti tikus.